Halo bro, kembali lagi bersama gua Bossy Y di channel Dongeng Politik. Sekarang gua pengen bahas masalah yang lagi rame nih, ya kan, masalah radikalisme. Ya kan, sekarang yang lagi rame itu kan yang dibahas itu kan radikalisme kan. Jadi apa kalau lu lihat berita di televisi, ya kan, berita-berita online di HP lu, ya kan, pasti kalau lu ngelihat berita pasti isinya adalah tentang radikalisme. Nah, jadi itu adalah kalau disebut viral. Jadi pembahasan politik kita yang lagi viral adalah masalah radikalisme gitu kan. Gua bikin video di depan rumah ya, di pinggir jalan. Mohon maaf kalau ada suara kendaraan lewat mungkin gitu kan. Sambil begadang di video gitu. Jadi sebenarnya gue tetap merasa jengkel gitu kan tentang pemberitaan, ya kan, yang diberitakan oleh stasiun televisi misalnya gitu. Kenapa yang dipertontonkan itu selalu masalah radikalisme kan gitu. Iya kan? Kan radikalisme itu apa sih sebenarnya? Radikalisme itu, ya kan? Radikalisme itu kalau menurut gua dia disebut radikal ketika faktanya sudah ada faktanya terjadi, misalnya kriminal, itu radikal namanya kan gitu. Kalau menurut gua gitu kan. Ini nggak ada buktinya gitu, belum terjadi masalah radikal ini kan. Tapi kan ini heboh sekarang masalah radikal ini kan. Sebenarnya kalau kita pengen bilang radikal, ya kan, kemarin di Wamena 30 orang lebih meninggal dunia, itu radikal, iya kan. Kan sekarang yang terdengar radikal itu adalah kita harus waspada terhadap Islam radikal. Itu kan para politisi kemarin, para menteri kabinet yang baru, pembahasannya kan itu semua, iya kan, dari mulai Menko Polhukam, terus Menteri Agama, terus segala Prabowo, itu pembahasannya tentang radikalisme gitu. Padahal yang ada di masyarakat kayak gue nih, masyarakat kecil itu kan, itu nggak risih dengan masalah radikalisme. Di tempat gue tuh nggak ada radikalisme, iya kan. Yang ada adalah masyarakat gelisah tentang kenaikan BPJS, iya kan, tentang ketenangan gitu loh, iya kan. Sekarang masyarakat tuh gelisah, jadi gelisah karena statement dari pemerintah adalah ada radikalisme katanya. Di situ yang bikin gua pusing gitu kan. Itu kenapa harus ada Islamnya di situ? Islam radikalisme, kita harus pada terhadap Islam radikalisme. Padahal zaman SBY dulu, kalau ingat zaman SBY ya, iya kan, ada bom Bali, itu nggak disebut radikalisme zaman SBY, iya kan. Waktu bom Bali itu kan, itu adalah anak buahnya Osama bin Laden, tuh Al-Qaeda. Nggak ada disebut radikalisme Islam radikal, nggak ada gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kan radikalisme itu kan doktrinisasi kan, iya kan. Seseorang terpapar radikalisme itu karena dia terdoktrin kan gitu oleh aliran teroris misalnya kan, terdoktrin tuh. Seseorang itu berarti didoktrin tuh untuk melakukan radikalisme, misalnya ngebom, iya kan. Terus ke belakang kita lihat tragedi Pak Wiranto itu kan, tusuk, itu kan terpapar radikalisme, walaupun itu tersangkanya katanya sudah divonis orang gila kan. Kan ngelihatnya kita sebenarnya tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas pemerintah. Jadi kalau banyak orang yang terpapar radikalisme, itu artinya pemerintah tidak mengedukasi kepada masyarakat, iya kan, agar supaya dia tidak terdoktrin oleh aliran yang bertentangan dengan Pancasila gitu. Jadi kalau misalnya kemarin di TV ramai katanya 30% masyarakat
Indonesia terpapar radikalisme, itu artinya pemerintah gagal, iya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kalau pemerintah berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa, gue yakin masyarakat tidak terpapar radikalisme gitu. Nggak ada istilah radikalisme. Tapi jauh dari itu, iya kan, gue punya pendapat sendiri gitu kan. Kalau menurut gue bahasa ini, iya kan, statement radikalisme ini adalah untuk menutupi kegagalan pertumbuhan ekonomi, iya kan, kedamaian masyarakat, karena kan banyak kriminal, iya kan. Belum lama demonstrasi tolak RUU KPK itu memakan korban jiwa, itu kan. Di Wamena 31 orang meninggal dunia. Itu kan berarti kan pemerintah gagal dalam menciptakan kedamaian. Jadi karena dia gagal, lalu dibangunkanlah satu narasi itu kan untuk mengalihkan perhatian publik. Ya contohnya ini, radikalisme ini. Di tempat gua nggak ada. Gua berkawan gitu kan, gua sama orang Kristen, orang Chinese, gua biasa aja gitu, berkawan. Nggak ada radikalisme nggak ada. Ya kalaupun itu memang banyak orang yang terpapar radikalisme, itu artinya pemerintah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Udah itu doang. Gitu. Kan apa sih? Ya kalau gue sih pengen bilang gitu ya, jangan sampai statement pemerintah itu akhirnya membuat masyarakat was-was gitu kan. Ujung-ujungnya mengeserangsakan rakyat. Maksud gue mengeresahkan rakyat, serahkan rakyat gitu kan. Jadi kebijakan pemerintah, bahasa pemerintah itu jangan sampai mengeresahkan rakyat, mensengsarakan rakyat gitu. Jadi saya ulangi lagi ya biar gak ditertawain, jangan sampai statement pemerintah, kebijakan pemerintah itu mensengsarakan rakyat gitu. Kan sekarang rakyat dibuat batinnya itu dibuat sengsara gitu kan, karena takut gitu loh. Takutnya kenapa dia mau pakai cadar gitu kan, padahal cadar itu adalah nutup aurat gitu kan. Katanya kita negara yang berideologi gitu, tapi orang menjalani hidup sesuai ideologinya itu dilarang sama pemerintah. Iya kan, pakai cadar itu bukan teroris, tapi kalaupun ada teroris yang memakai cadar, yang disalahkan jangan Islamnya, tapi orangnya aja udah oknum gitu kan misalnya. Ini enggak gitu, satu orang berbuat itu langsung keluar statement Islam radikal. Ada orang pakai cadar itu ideologi Islam itu memang seperti itu. Dia menutup auratnya biasa aja gitu. Jadi gua mungkin gua masih muda gitu kan ya. Gua masih muda, tapi zaman SBY gua udah ngerti politik. Itu enggak ada statement seperti sekarang, itu enggak ada gitu loh. Jadi menurut gua gitu bro, ya ini cara pendapat gua aja gitu kan. Jadi sebetulnya kalau memang masyarakat Indonesia terpapar radikal, itu artinya pemerintah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga masyarakat bisa terdoktrin oleh aliran-aliran yang disebut radikalisme itu, misalnya aliran teroris gitu kan. Jadi pemerintah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, statement ini adalah untuk mengalihkan isu, menutupi kegagalan pemerintah, iya kan, menutupi kegagalan pemerintah dalam segala hal, mulai dari ekonomi, iya kan, karena kan sekarang gaduh kan BPJS naik, iya kan, Perpu KPK nggak keluar dari presiden kan gitu. Jadi ya orang kalau punya cara pandang berbeda, ya gue oke lah, itu udah selesai. Cuman gue pengen nyampein satu hal aja nih sama lu pada gitu kan. Mungkin ya kan di zaman pemerintahan ini lu semua hidup enak, iya kan, lu usaha lu lancar gitu kan, kerja lu lancar, apalagi kalau lu yang kerjanya di luar kota, lu merasa terfasilitasi gitu kan oleh infrastruktur itu kan, oleh jalan tol. Itu nggak jadi masalah, bagus kan. Gua nggak pernah mengkritik lu semua yang merasa enak di zaman Pak Jokowi. Gua nggak pernah kritik itu gitu. Tapi sialnya kan sekarang, kalau gua merasa misalnya gua merasa nggak enak,
dengan pemerintahan ini, gue kasih kritik, iya kan, sebagai hak gue sebagai warga negara. Itu sialnya ada beberapa orang yang mengkritik pemerintah. Jadi logikanya gimana coba? Padahal gue nggak pernah mengkritik dulu semua yang enak ya, gue nggak pernah gitu, gue nggak ada soal gitu. Ini hanya sebatas apa hak gue untuk mengkritik pemerintah, karena di dalam negara yang berdemokrasi itu memang ada fungsi kritik gitu, terkecuali kita negara otoriter gitu kan. Udah bro, jadi gue cuman pengen sekali lagi, ya kan, gue tetap pada pendirian gue gitu kan. Isu radikalisme ini adalah untuk menutupi kegagalan pemerintah, iya kan. Tetap gue nggak optimis, gue nggak pesimis, gue ada di tengah-tengah. Yang mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih baik lagi, iya kan, dalam membangun ekonomi negeri ini gitu kan, dalam menjaga kedamaian masyarakatnya gitu. Jadi jangan dibuat statement yang kira-kira orang apa sih namanya ya, nggak tenang gitu loh gitu. Yaudah bro, hanya itu yang ingin gue sampaikan, ya kan. Kalau ada salah kata, ya kan, kalau video gue mungkin kurang bagus, tolong ditoleransi aja kan, karena negara kita adalah negara toleransi ya bro. Jadi hanya itu yang ingin gue sampaikan, lebihnya mohon dimaafkan. Doh.